kali ini saya mau podcast sama Rafael untuk bahas tentang adanya a little bit of Box rec type of issue. Boleh tolong jelasin nggak? So basically what is the issue right now? Oke. Kejadian singkatnya, saya miscommunication sama panitia sana bahwa pertandingan selesai, setelah seminggu saya baru dapat kabar kalau lawan saya tidak blood test, dan jadi dari situ box rec saya tidak bisa keluar. Begitu sih kok. Dan basically you fight professionally for your debut fight kan? Betul. Dan tadinya lu 0-0, seharusnya lu 1-0 Betul. di box rec, tapi sekarang rekornya belum keluar. Ya. Apakah ini masalah kayak ditunda atau sama sekali tidak bisa naik? Kalau konfirmasi dari pihak penyelenggara sih, mereka mentok sih kok. Mentok dalam arti ya udah nggak bisa dibantu soal box rec ini. Pertama kali adanya lu tahu tentang info ini dari siapa? Yang pasti kan pertama dari panitia dulu. Yeah. Panitia. Terus saya konfirmasi ke promotor langsung, Bang Lauren, Pak Parok, sampai ke Coach Joshua juga. Yeah. Dari Aoki. Itu berbicara bahwa kalau box rec saya udah nggak bisa dibantu, kecuali memang lawan saya itu blood test itu aja. Ini terjadi setelah lu fight, lu tahu tentang ini atau sebelum? Iya, setelah Fight dan itu pun seminggu setelahnya. Oke, seminggu setelahnya Iya. diinfo bahwa ini karena nggak masuk blood test. Betul. Oke. Selain lu ada fighter lain lagi nggak yang terjadi seperti kayak gini? Dalam in your knowledge. Oh, ada fight sebelum saya di event yang sama, itu Panca versus Ben. Ya. Tapi mereka ketolong karena mereka masih masuk di liga amatir. Oh. Jadi nggak perlu blood test. Oke. Dan how's your relationship with Carlos? Kayak lawan lu, abis you knew that box rec gak masuk, lu ada ngomong sama dia nggak? Oh, ada. Ada ya? Kita konfirmasi dulu ke Carlos. Oke. Benar atau enggak dia blood test tidak diinfoin. Karena kata panitia kan Carlos tidak diinfoin soal blood test. Kata benar kata Carlos. Saya berpikir bahwa Carlos tetap menjalani blood test. Yes. Tapi tidak dimunculin box rec, alias tim Carlos nih yang mempermainkan. Ya, berpikirnya. Tadi lu kira si Carlosnya gak mau blood test karena dia kalah atau gimana gitu? Ya, bisa jadi. Kalau nggak, opsi keduanya Carlos tetap blood test, tapi setelah pertandingan timnya Carlos bermainlah sama Sengxian. Oke. Ada kemungkinan begitu, cuma ternyata tidak. Oke. Tapi bisa nggak sih nyusul gitu ke blood testnya setelah fight baru kirim? Jujur nih kok ya, kalau dari pelatih saya, senior saya tuh berbicara bisa sih seharusnya. Sebenarnya bisa ya? Iya, sebenarnya bisa sih. Dan oke, ini buat yang ngerti tentang ini bisa tolong jelaskan di comment section apakah ini bisa nggak sih dia menyusul blood testnya. Jadi right now if he did it, apakah masih bisa di reverse? Betul. So menurut lu masih bisa di reverse? Ya, saya yakin dengan pelatih saya banget sih. Seharusnya bisa. Seharusnya bisa ya. Iya. Dan pelatih lu siapa? Bang Devri ya? Bang Devri Pak Lulu, kalau yang tahu. Tahu lah. Little bit of a background story, bisa tolong jelaskan lu udah boxing berapa lama? Boxing itu terbilang belum terlalu lama sih, masih ada 2 tahun 3 tahun. Iya. Karena sebelumnya kita berkecimpung di dunia striking sama MMA gitu. Oke. Tapi amatir ya. Iya. Amatir. So gitu. you are Wushu Sanda gold medalist ya? Iya. Mantap, baru aja kemarin menang Ya, di baru NTB, keren. Di Lombok lu baru habis menang gold ya. And then, lu gold at Wushu, and then lu pro debut. Iya, pro debut. Yes. Okay, let's talk about the fight kemarin 1-0 against Mario Carlos. Betul. Walaupun rematch, itu gimana rasanya perbedaannya fight pro sama Carlos sama sebelumnya di acara Blackout? Ya. Kalau di acara amatir kebetulan memang tipis sih, split decision. Itu di acara itu saya udah kecapean, udah intinya udah nggak ada tenaga karena ngebawa teman banyak. Iya, di satu event tuh 6 teman bertanding. Oh, terus lu cornerin? Iya, satu saya cornerin. Iya. Jadi saat fight udah habis tenaga. Dia dengan bangganya, ini seharusnya dia menang segala macam bla bla bla.
Oke, dalam hati saya. Dapat tawaran rematch di Pro, ketemu Carlos. Saya udah yakinin saya habisin ya. Gitu sih kok. And itu fightnya basically unanimous decision. Ya. Dan kayaknya sih Carlos itu beda sama ciri dia kan sering main sparring di camp gua. Terus gua pernah lihat dia fight sebelumnya. Dan gua lihat pro debut dia juga. Mungkin itu salah satu faktor dia gak berani mukul dah. Lu pas di atas ring kayak gimana rasanya? Karena sebelumnya dia pas debut I saw like it's a first round KO. He went out and dia coba, dia pun juga bilang ke gua I'm trying to get this first round KO gitu. Tapi at your fight he was gun shy gitu. Lu terasa nggak dia agak kerasa. Mungkin kalau dari kacamata saya sendiri Carlos ada trauma di fight pertamanya itu kan, kena KO. Jebit tapi langsung kena KO itu saya tahu rasanya sih. Sakit itu. Cuma kebetulan saya sudah persiapan matang banget sama Bang Devri kan, pelatih saya itu main taktikal banget saya kemarin. Taktikal banget yang dimana saya cuma memain dia, manfaatin dia punya strategi itu aja. And was there a point in the fight where dia kenain lu pukulan yang telak? Ada. Lumayan banyak. Tapi gue juga ngeliat gaya main lu tuh kayak energinya kepake banget, terus lu bisa tahan 4 ronde ya? Iya, 4 ronde. Dengan gaya seperti itu, rasanya di mana? Fisik. Itu tapi jujur kok, itu first time saya di boxing, saya rubah semua style. Iya, karena saya mungkin Koji tahu lah saya bermainnya tuh tipikal yang fighter banget. Kental fighter. Masuk. Iya, in fighter. Tapi kemarin ketemu Carlos, ubah jadi counter boxer, mau nggak mau enak loh. Setelah bertanding tuh nggak sakit kepala. Serius. Lu udah pernah, gue udah lihat lu main dari pertama kali gue bikin event. Lu sama ade lu bertiga waktu itu datang. Iya, betul. Terus kayak ini ada yang nge-DM gue nih, siapa nih? Rap. Dia bilang I can give you fighter. Dia bantu lu waktu bantu event kan. Terus lu tiga orang turun. Habis itu pas di acara EST lu lawan fighter dari WSBC juga. Amir kan, betul. Itu Hamin berapa? Hamin 7 langsung lu gasin. Man, even back then gaya lu tabrak masuk banget. Dan kemarin pas lu fight sama Carlos, fight lawan Carlos, gaya lu berubah, man. Lu mainnya lebih cantik, lebih cakep. And then a little bit of that amateur style yang lebih amatir style, betul. And then kayak unpredictable lah cara main lu. Betul. Itu gua kira kayak lu bakal capek nih. Aduh, ini satu ronde ini terus-terusan. Tapi dia pun juga kagak gasin lu ya dia. Betul. Dan ujung-ujungnya dia yang habis di ronde 4, dia yang habis napas. Habis napas ya. Dia yang habis napas. Dia nggak ada mukul sama sekali di ronde 4 tuh. Menurut lu kenapa? Karena dia mungkin kira dia udah menang, atau pukulan dia nggak ada yang masuk, atau lu nge-damage dia, bikin dia sakit? Kalau dari kacamata saya sama pelatih sih, yang pastinya dia punya planning, pasti dia habisin saya di ronde 2, ronde 3, kelihatan. Dia kan ngegasnya ronde 2, ronde 3. Ya kita manfaatin tentu. Dalam arti jangan sampai dia benar-benar dapat peluang yang mukul terus kita keluar, mainin dia. Akhirnya kan saya lihat ternyata di poin juga kita menang poin telak banget. Lu gimana cara lu bisa muter-muterin ring, keluar gimana? Lu tuh itu keren sih. Itu dari itu keren Bang Devri ya. Jadi selama saya persiapan tuh, wah gila itu. Saya kalau dibilang mau nangis tiap sparring mau nangis. Karena bukan style saya. Oke. Ya. Tapi dia yang suruh lu untuk berubah. Betul. Ubah dalam arti di dalam latihan tuh sampai saya sparring kok minimal sama 3 orang. Sekali ya sparring tuh minimal sama 3 orang. Bayangin. Seminggu berapa kali sparring? Yang paling parah tuh terakhir 2 minggu sebelum pertandingan tuh seminggu 3 kali. Seminggu 3 kali. Iya, itu gua maaf, itu mungkin karena gua sering bahas sama Bang Devri. Gua tuh bilang Bang Devri, lu harus kayak fighter Filipin nih, lu harus seminggu 3 kali sparring. Iya. Terus beneran dikasih, tapi bener kan? Bener. Itu fighter Filipin banget sih. Parah. Menurut lu dibanding cabur-cabur yang lain, boxing tuh
challenging-nya kayak gimana? Oh, Challenge-nya. kalau soal challenging ya, bagi saya pribadi nih, saya kan udah ngerasain di kickboxing, Wushu Sanda, bahkan MMA pernah sekali, MMA pernah Ya. sekali. Di boxing tuh kita lebih apa ya? Taktikalnya kepake banget, tidak bisa adu keras. Mungkin kalau di level middle ke bawah itu masih bisa lah. Masih boleh pakai fisik, adu fisik masih gitu. bisa. Tapi kalau dari boxing hit Iya. and not get hit itu Iya, itu kok susah ya, pusing. Susah. Ibarat kata gini, di boxing itu cuma ada pukulan jab strike, hook, uppercut, tapi gimana caranya kita bisa manfaatin kayak gitu dengan kombinasi yang unpredictable kayak kemarin tuh, anjir, susah loh. Susah ya? Susah banget. Susah. Susah banget. And lu udah, I think you got the biggest difference is that now lu rapih Ya. dari your high guard, lu Ya. rapih juga di footwork lu kan. Ya. Iya, mantap. Iya. Yoi. Dan why did you take Carlos fight as your debut pro? Lu bisa aja kayak bilang enggak dulu deh, gue debut pro lawan yang maksudnya Ya lebih bawah lah ya. yang di bawah, Ibaratnya yang ya, sama-sama debut. Iya, sama-sama debut ya. Kemarin nggak ada kepikiran kayak gitu sih, nggak ada. Karena ketika saya dapat tawaran, saya udah yakin dari awal saya bisa makan dia, udah itu aja. Oke. Karena saya ini udah punya takaran saat ketemu dia di amateur fight. Yes. Itu udah punya takaran. Dia aja ketemu saya yang bensinnya cuma setengah aja, dia nggak bisa kalahin. Apalagi ketemu bensin saya full. Nah, justru gue nanya nih, menurut lu kenapa? Mungkin seharusnya gue nanya dia ya, tapi gue nanya lu, why did Carlos take the fight? Dia kan udah pernah kalah sama lu. Dia bakal bisa kalah. Iya. Menurutmu tuh apa? Nggak tahu juga sih kok ya. Coba dari kacamata saya dia Dia pede pasti bisa. pede. Oh, Karena short notice kan saya. Oh iya. Short notice. Oke. Cuma ya kurang dari 4 minggu lah. Oh iya, lu bener setelah event kita ya, baru tanda tangan kontrak Iya. ya. Short notice banget itu. Heeh. Saya yakin dia pede minta ampun buat ajak rematch saya. Ah. Saya yakin itu. Kelihatan. Yes. But now you differ, bro. How is sejak punya camp sendiri Ya. bedanya sama dulu latihan di camp? Oh. Bedanya sebenarnya lebih hard work sekarang sih, Iya, lebih struggle sekarang karena kita harus manage waktu, ada jam yang latih, ada jamnya latihan, itu lumayan sih. Cuma yang paling utama itu dukungan dari teman-teman di camp sama member-member tuh, ngedorong banget sih, ngedorong banget sih. Karena dulu kan kita cuma berjuang sendiri, semangatnya sendiri, teman-teman di sekitar kan ibarat satu tempat latihan nggak tahu kan. Iya. Cuma kalau sekarang di camp tuh, semuanya ngedukung banget, bahkan saling ngedukung. Satu mau tanding kita ngedukung, kayak Bang Faisal kemarin mau tanding kita ngedukung. Iya. Terus yang Bang Tibo hampir mau tanding lawan Forlan. Iya. Keren sih. Iya, Jadi iya. Eurovia di camp tuh bagus, benar-benar saling support. Ya emang something change, man. Iya. Lu naik level banget sebagai fighter yang punya camp, and di Tangerang ini fighter yang punya camp tuh ya masih aktif fighting hanya dirimu sama Korudi mungkin kayak. Iya betul. Yes. Betul. Ya kan yang lain tuh coach yang ngelatih banyak, coach yang masih tanding banyak, tapi yang punya camp dan juga ngelatih dan juga fight lu. Iya benar. Iya. Speaking of Korudi, menurut lu kasus box track itu ada sangkut pautnya dengan sanction nggak? Kalau dengan sanction dari kacamata saya nggak ada sih, cuma dari kasus ini sebenarnya miscommunication antara panitia acara dengan sanction itu aja. Karena sanction tuh tidak ada sangkut pautnya di blood test kan. Ya, Tidak ada. Dia sanction tuh ya penting bisa masukin lu dalam box track. Betul. Kalau lu udah melakukan syarat-syarat yang ditentukan. Betul. Tapi siapa punya tanggung jawab untuk bisa lu blood test dan lain-lain itu bukan dari sanctionnya yang minta sama lu, melainkan panitia. Iya, panitia. Ya. Emang fighter sama sanction tuh kalau lagi mau fight komunikasinya minim pasti kan? Minim banget. Ya, minim banget. Betul. Kan so far tuh kalau lu udah ikut pertandingan boxing tuh udah banyak banget kan? Yoi, di amatir. Hal-hal yang kurang nyaman, kurang enak itu sesering apa terjadi di boxing?
kurang nyaman, kurang enak. Ya, yang kayak fucked up shit in the boxing itu sering terjadi nggak di acara-acara so far your experience? Kalau di amatir malah saya lebih enak sih kok. Cuma sejauh saya berkarir ini paling mengecewakan sih. Mengecewakan untuk hati saya banget sih. Lebih kecewa ini daripada kalah. Iya, betul. Betul. Lebih kecewa ini. Mending saya kalah tapi boxer gak muncul sih. Kalau boleh ngomongnya. Tapi lu menang kali ini dan gak muncul di boxer. Ya, karena ya Koji pasti tahu sendiri dong. Yoi. Soal atlet selama persiapan kayak gimana, cut weight-nya kayak gimana, sadis itu. Yeah. Apalagi namanya program pra kompetisi itu benar-benar gila itu. Yes. Like, but you get paid though. You got paid for the fight, and then gak masuk. Like, lu nggak bisa ngerasa kayak ya udahlah, setidaknya gue menang dan I got paid, nggak masuk boxer gak apa-apa. Tetap gak bisa sih kok, karena boxer kan secara nggak langsung itu jadi company profile kita kan nanti untuk jenjang kedepannya, karir kedepannya. Kalau kita dapat pertandingan di luar kayak gimana, masa iya kita cuma menawarkan dari video pertandingan kita, mereka pasti bilangnya kalau pertandingan cuma eksibisi atau amatir ya, karena tidak ada box track. Iya sih. Jadi orang don't think it's legit if it's not in the box track. Betul, betul. Kita nggak bisa banyak ngomong, nanti nggak bisa tawaran harga juga. Ya kan? Iya kan? Betul. Tidak ada bukti yang gimana-gimana. Apalagi fightnya juga real fight yang belum persiapan lama juga, and lawannya juga lumayan ada nama lah, gitu. Betul. And I think like wherever you go, kalau ditawarin pro boxing pasti even non boxers bakal tanya ini masuk box track atau enggak. Betul. If you knew ini nggak masuk box track, lu pasti nggak seserius itu latihannya kan. Betul banget. Dan tapi kedepannya lu bakal terima fight lagi nggak setelah pengalaman kayak gini? Aduh, lumayan berat sih kok. Karena dengan kejadian ini saya pribadi lumayan trauma. Jadi kayaknya untuk di prof boxing saya agak tahan dulu sih kok. Iya. Agak tahan dulu. Apalagi with your responsibility sebagai Wushu Sanda Gold Champion, ya kan, pemilik camp lagi kan, and then you have to help your brothers kayak persiapan untuk fight. It's nextnya lu bakalan mikir sekali dua kali karena pengalaman ini ya. Betul banget. Mungkin juga untuk next saya stop dulu untuk di tinju kok. Benar. Saya stop dulu karena pengalaman ini. Karena kemarin saya tanding Wushu kan sebulan setelah tanding tinju kan. Itu selama persiapan aja saya keganggu terus. Keganggu karena ya harus urusin soal box race saya juga kan. Iya. Kemarin saya kurang prepare untuk latihan, untuk tanding di sana, Wushu. Betul. Itu ya untung ada mujizat Tuhan lah. Kasih agak kemudahan. Yes. Untung tangan lu bagus. Iya. Pasti nggak pakai. Iya. Tangannya bagus. Iya. Itu benar. Iya. And you want even though all that happen. Ini hal sering terjadi nggak sih lu kalau persiapan terus ada sesuatu yang dipusingin? Sebenarnya ada aja. Pasti tiap atlet juga ngerasain. Cuma kalau soal ini lumayan berat sih kok. Karena di luar saya ngurusin box track kan ada pekerjaan saya yang harus juga saya lakuin kan. Ada kewajiban yang tentu saya lakuin. Cuma ini lumayan berat banget sih. Would you fight again though in GFC though? Maybe 70% enggak. Oh shit. Oh ya. Even though dikasih cabur lain. Tetap apalagi cabur lain. Even if dikasih lawan capung. Kalau dikasih kalau lawannya kemarin lu kalau capung kan? Iya. Kan? Kalau dari kacamata saya takut sih dia. Takut ya? Takut. Jelas takut. Karena saya nggak permasalahin dia, mungkin ada react, cuma dia tidak menyebutkan nama saya. Cuma ya kelihatan banget sih dia nggak ada konfirmasi jawabannya iya atau tidak kan. Berarti mengabaikan saya udah. I help your ass though, like gua ketemu Capung and I told Capung lu ada yang call out. Itu ada Adam juga, gue bilang lu ada yang call out, siapa yang call out? Rafael. And one of his friends was like, siapa Rafael? Lu belum tahu, makanya you go find out. Tapi makanya lu belum tahu dia siapa. Kayaknya sekarang dia udah tahu lu siapa. Iya. Yoi. Kayaknya mereka takut. Udah.
Si Capung tuh pasti takut. Ya, ayo GFC, kita kalau mau Rafael main lagi, tawarin lawan Capung atau fighter. Yang Tapi kalau lawan Capung boleh. boleh. Karena itu yang semua orang tunggu kok. Oke. Itu yang semua orang tunggu sih. Maksudnya dari teman-teman saya, bahkan kalau boleh sebut ya, mantan pelatihnya dia. Oh. Saya nggak mau sebut mantan pelatih siapa ya. Itu. Oke. Ini jadi even coach nggak bilang mau lihat lu lawan dia. Iya, mau banget. Bukan mau lihat saya lawan dia. Mau lihat saya kalahin dia itu doang. Oke. Itu aja. Itu dia. Iya. Bro, I like your political move right now. I like that positioning right now, bro. Gua mau lemparkan ke netizen aja. Ayo. Kita justice for Rafael. Boleh gak masuk ke box rec, tapi next fight-nya ke si Capung. Ya. Itu benar. Boleh. Ini bakal jadi sesuatu yang blessing lah. Karena nggak apa-apa lah masuk box rec gitu katanya. Tapi yang penting kasih Capung next-nya. Ya. Okay. Tapi di lain sisi, yang penting yang penting apa bro? Whenever yang penting I think you don't sell yourself short, bro. Like you show that you are not only kayak fighter pakai otot doang dan you show that you understand you have your own power. Kayak kalau di NBA itu ada players union, kayak atlet itu bikin union gitu. Kayak ini lu kayak membentuk sebuah union di komunitas combat sport ini. Jadi lu orang yang berani express your complaints. Yoi. Tapi jujur itu baru-baru ini aja sih kok. Kemarin kan Coach J mungkin tahu sendiri, saya buat konten aja nggak berani ngomong kayak gitu kan. Soal postingan aja itu saya pikir 2 hari 2 malam kok. Bukan tidur saya. Soal postingan box rec saya itu. Bisa nggak ya, bakal kena nggak ya di saya pribadi atau nama-nama ya kayak pelatih saya segala macam. Kelihatan bro, dan kelihatan that lu pikirin banget. Kelihatan that that's real. You're not just doing this for the social media. Makanya gue juga sebagai orang yang ketemu lu hampir seminggu sekali, gue juga kasihan bro. I mean like that's why I thought about doing this podcast. Like even though I have to keep good relationships with here and all around. I gotta be real. Betul. Kalau when it comes to somebody's problems, I don't care about what people think. You know, kayak kalau lu lagi ada problem sesuatu, gua coba aja try to help you some way somehow all the time. And ini untuk karir lu masih panjang sih, bro. And then karir lu masih panjang. If lu nggak masuk box rec, if ini adalah some really bad shit happen to you, at least the good thing out of it is you got supporters all around, bro. Betul. Tentang kasus lu, dan hopefully mungkin kedepannya gak ada yang bisa perilaku nobody will do you like that ever again. They know they need to respect you. They know they gotta be professional with you. Betul. And then referee Joshua pun bilang dia bakalan turun tangan, turun tangan sendiri. Keren. Mulai dari sekarang. And even though lu cuman sedih, lu cuman curhat, you never hurt anybody. Betul. In the process. Lu nggak pernah merugikan siapa. You didn't do anything kayak you didn't step it up. do anything premanisme, kriminalisme gitu sama sekali nggak. Just mengutarakan your complaints, man. Yoi. Intinya thank you juga Coach J. Terus sama teman-teman semua pokoknya thank you udah support semuanya dari sebelum pertandingan, setelah pertandingan sampai kasus ini juga masih support tuh keren sih. Teman-teman nih keren. Mau dari camp sampai teman-teman komunitas tuh keren banget. Tapi ngomong-ngomong nih kok soal teman-teman camp sama komunitas. Boxpar 3 R2, ayo gas. Belum akhir tahun ya. Kita bikin lagi ya. Iya, pasti. Udah ada beberapa fighter yang collab masing-masing ya kita bikin. Jangan lupa tune in terus. Kita berdua mau bikin acara amatir buat member-member. Dan terakhir kali datang pecah banget bro. Di Asafahe kali ini kita bikin di
Rudy Scam. Yoi. Karena LHHPJ kemarin sudah lumayan gempa ya. Udah lumayan gempa. Kita yang khawatir ya, Nah, kita kali ini bikin di lantai 1. Ya, kita bikin lantai 1 aja. Iya, betul. Takutnya Lebih safety. Iya, safety. Yes, betul. Oke, thank you banget. Thank you Koje. Thank you. Let's go.